Jangan kita pulang ya. Ujian sudah lewat berapa hari? 4 ya. Berapa hari lagi selesai? 2. 1 hari lagi. Oh, besok terakhir. Gimana kira-kira nilainya? Bagus ya? Sudah nyontek belum, Cena? Belum. Siapa? Kristi sudah nyontek belum? Lah. Sekarang tenang, lihat. Setelah kemarin diberitahu sudah mulai ada sedikit perubahan. Boneng umur berapa, Boneng? Umur berapa? 9. Adik 12. 13. Ya nak? Lah sama. Lama 13. 1 Januari. Lahir 1 Januari. Oke. Kira-kira apa yang membuat merasa yakin kali ini nilainya bagus? Sudah belajar. Untuk malam ini juga sudah belajar. Untuk pelajaran besok, oke, meditasi dulu sebentar, berarti 10 menit. Oke, kita meditasi ya. Ambil posisi meditasi. Seperti biasa posisinya. Angkat
kaki kanannya ditumpangkan di atas kaki kiri, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri. Duduk tegak, tidak perlu lihat kiri kanan, tutup mata. Persiapkan ketenangan batin terlebih dahulu agar nanti pulang dari sini belajar bisa mudah konsentrasi. Sekarang tenangkan dulu pikiran, tidak perlu banyak pikir dulu. Refresh dari ujian sebelum-sebelumnya yang sudah berlalu, juga sudah lewat, tidak perlu dipikirkan lagi mana yang salah jawab, juga tidak perlu diingat-ingat, karena bagaimanapun sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, sekarang tinggal besok ada yang hari terakhir, juga berusaha sebaik mungkin, jadi lupakan yang lama, selalu tingkatkan untuk yang baru, untuk yang kekinian, untuk yang saat ini. Ini cara untuk berkembang. Kalau kita terjebak untuk terus memikirkan jawaban yang salah yang sudah lewat, walaupun sudah berhari-hari masih terus teringat, kenapa bisa salah jawab, kenapa tidak terpikir, kenapa tidak ingat pada saat mengerjakan soal. Nah, terus menerus memikirkan itu, alhasil mata ujian yang berikutnya juga jadi ikut terganggu. Nah, makanya tekniknya di sini belajar untuk tinggalkan, lupakan yang sudah selesai, ambil pelajaran dari sana tanpa perlu menyesalinya. Karena seperti apapun, menyesalkan apa yang telah terlanjur juga tidak ada gunanya. Tugas kita yang terpenting adalah belajar dari itu semua, mengambilnya sebagai pelajaran dengan hati yang terbuka, dengan hati yang dapat menerima. Oke, pada saat itu memang masih belum cukup cakap, masih belum cukup pandai, masih belum cukup pengetahuan. Makanya kedepannya tambah lagi. Inilah hidup. Kalau tidak pernah salah, namanya bukan hidup. Kalau tidak pernah jatuh, juga namanya bukan hidup. Kalau tidak pernah sakit, juga namanya bukan hidup. Tapi kita belajar dari sana, seperti anak bayi yang mulai merangkak, lalu kemudian belajar untuk berdiri. Pada saat belajar untuk berdiri, bisa dilihat bagaimana seorang anak kecil yang mungkin harus jatuh bangun berkali-kali, coba berdiri bangun, jatuh lagi, coba berdiri lagi, jatuh lagi, tapi tidak menangis, malah sambil tertawa, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, sambil tertawa riang. Ini seorang anak kecil mau belajar berdiri, sampai hasilnya anak itu pun mampu untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Nah, inilah belajar dengan memiliki kesemangatan. Makanya kesemangatan yang seperti anak bayi, anak kecil inilah yang harusnya kita pakai terus menerus gigih
Jadikan itu pelajaran. Tertawakan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Tertawakan kebodohan-kebodohan diri kita yang sebelumnya. Agar jangan sampai membuat itu menjadi racun yang membuat gelap seluruh masa depan sepenuhnya. Sama seperti malam kemarin, dapat omelan juga tidak perlu lagi diingat-ingat. Semuanya sudah selesai. Sekarang sudah diambil sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi, lebih tahu lagi bagaimana caranya bersikap. Alhasil seperti yang kita lihat saat ini, semuanya lebih tampak rapi, lebih tampak serius, lebih tampak sungguh-sungguh, dan seakan memang benar-benar sudah siap untuk belajar dan praktek mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, yang benar, yang sejalan dengan ajaran dari Buddha Sasana. Inilah gunanya belajar itu. Makanya disebut dengan belajar dari masa lalu. Itu adalah mengambil hal tersebut untuk diingat agar mana yang sudah benar juga berusaha untuk terus-menerus melakukannya secara kontinu atau menumbuh kembangkannya agar semakin lebih bertumbuh dan bertumbuh lagi. Sementara mana yang sudah salah itu berusaha untuk diperbaiki, berusaha untuk jangan sampai terjatuh lagi di lubang yang sama, tanpa harus menyesalinya. Segalanya sekali lagi hanyalah akan tinggal sebagai pengalaman, hanyalah akan tertinggal sebagai kenangan. Kalau kita lihat dari para ilmuwan misalnya, para ilmuwan terkemuka di dunia, beliau-beliau juga dalam eksperimen tidaklah selalu langsung menemui keberhasilan. Bahkan kalau kita lihat jumlah kegagalannya, jika beliau-beliau mau untuk menunjukkannya, mungkin begitu banyaknya sampai ratusan bahkan ribuan kali percobaan hingga dapat menemukan satu bentuk penemuan. Nah, dari hal ini menunjukkan bagaimana segala macam bentuk kesalahan, segala macam bentuk kegagalan itu merupakan proses untuk menuju satu keberhasilan jika seseorang belum bersedia untuk menyerah, belum bersedia untuk berhenti, belum bersedia untuk mengangkat bendera putih. Nah, selama itu maka masih akan selalu ada harapan. Jadi di sini kalian juga belajar demikian, belajar terus memperbaiki diri tanpa kenal putus asa. Jadi baik itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi orang yang awas bukanlah hal yang mudah. Jadi orang yang bijak
lebih bukan mudah lagi. Jadi orang yang memiliki kesadaran pada setiap saat itu jauh lebih sulit lagi. Nah, dari segala macam kesulitan ini, inilah yang dirasa sangat menantang. Nah, untuk terus-menerus membuat diri kita semakin ter-challenge lagi, semakin lebih tergiur lagi untuk melakukan sesuatu yang tidak sembarang orang dapat melakukannya, untuk mengalahkan sesuatu yang tidak sembarang orang mampu untuk mengalahkannya, yaitu diri sendiri, yaitu kebodohan dari diri sendiri, keserakahan dari diri sendiri, kebencian dari diri sendiri, segala macam noda-noda kekotoran batin yang ada di dalam diri sendiri. Dan untuk itulah kita duduk di sini, duduk sambil konsentrasi, ibaratnya sedang mengumpulkan tenaga untuk melawan semua itu. Fokus dengan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do, bud do. Nah, yang terus menerus disadari. Dari sini semakin terpusat juga akan semakin memiliki daya yang semakin besar untuk lebih awas di saat ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang tidak dikehendaki muncul mengganggu, muncul mengusik ketenangan pikiran. Karena sesungguhnya batin kita yang sejati itu begitu cerah, begitu tenang, begitu damai. Tetapi karena kekotoran batin itu membuat seakan tertutup, layaknya rembulan yang sedang dalam bulan purnama tertutup oleh awan. Namun di saat awan itu telah berlalu, sinar rembulan pun kembali tampak begitu bersinar. Nah, disinilah kita berusaha untuk menjadi seperti rembulan yang bebas dari awan itu, mencari batin yang bebas dari segala macam kekotoran-kekotoran batin yang ada. Terus menerus konsentrasi sambil dalam ketenangan sadari tubuh kita saat ini berada di mana, tangan kita saat ini berada di mana, suara yang kita dengar saat ini apakah keras ataukah lembut, nafas yang kita miliki saat ini, yang masuk dan keluar saat ini, apakah halus ataukah kasar. Cukup tahu itu, cukup sadari udara di sekitar kita saat ini. Sambil menyadarinya, sambil tahu, lepaskan, tahu, lepaskan, dan tetap menjaga pikiran tenang. Ada pikiran apa masuk, berusaha untuk ingat kalau saat ini tugas yang sedang dijalankan adalah membuat pikiran menjadi tenang,
hanya fokus pada satu titik, hanya fokus pada satu objek, yaitu nafas masuk dan nafas keluar, sambil terus mengamati seperti seorang penjaga pintu, hanya melihat, menjadari, tahu siapa yang masuk, tahu siapa yang keluar, atau seperti orang yang tinggal di rumahnya. Kalau tinggal di rumah, maka maling pun tidak dapat masuk karena ada pemiliknya. Nah, diri kita juga ibaratnya rumah, sementara kesadaran yang kita miliki itulah layaknya pemilik rumah. Jadi kita tahu, awas dalam segala hal, dalam segala mara bahaya yang dapat datang dari keempat penjuru. Terus menerus konsentrasi, tidak lama lagi juga akan tiba waktunya untuk selesai, untuk ganti posisi. Namun saat ini belajar tetap bersabar, tetap bertahan. Sakit sedikit, tahan. Demi mau jadi orang baik, demi mau menjadi seorang yang dikatakan berjuang, demi menjadi seperti anak kecil yang belajar untuk berdiri tadi. Sulit, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, terasa begitu menindih, begitu berat, begitu menekan. Namun itu tidak dapat membinasakan diri kita jika kita tidak menerimanya. Jika mental kita tetap sehat, pikiran kita tetap awas, kebijaksanaan kita lebih bertenaga dibanding itu semua, maka tiada jalan. Ingat guru agung Sang Buddha pada saat malam pencapaian kesempurnaan dari beliau, bagaimana tekad beliau yang begitu besar. Sekalipun darah dan dagingku mengering, sekalipun kulit menempel pada tulang belulang yang ada di tubuh ini, bagaimanapun keadaannya, aku tidak akan bangun dari singgasana kebudaan ini. Betapa besar tekad beliau, tidak bangun dari singgasana yang beliau telah buat dari 8 genggam rumput. Itulah singgasana seorang Buddha. Dengan tekad beliau sampai pencapaian kesempurnaan pun tercapai pada malam itu menjelang terbitnya matahari di hari yang baru. Sekarang kita hanya duduk beberapa menit saja
tidak sampai selama masa duduknya Bodhisatta di bawah naungan pohon Sri Mahabodhi. Kalau tidak mampu, mungkin rasanya jauh sekali. Sebentar lagi waktunya. Masih ada beberapa menit lagi. Tetap terus-menerus fokus. Agar bisa konsentrasi. Mengapa kadang belajar sulit untuk masuk? Karena pikiran kurang tenang, tidak siap. Jadi pengetahuan yang dibaca juga tidak nyangkut. Membaca hanya sekedar membaca, tetapi pikirannya tidak di sana. Makanya juga tidak tambah pandai. Makanya dengan ini belajar fokus. Jadi setelah ini baca buku juga benar-benar fokus sedang baca buku. Nah, saat ini masih meditasi juga fokus sedang meditasi. Nah, nanti di bawah agar bisa cepat ingat. Besok bangun tidur juga tidak lupa. Berusaha juga besok konsentrasi terlebih dahulu, tenangkan pikiran. Yakin akan dapat mengerjakan soal yang ada dengan baik. Satu menit lagi, waktu tersisa. Tetap fokus. Jaga pikiran, jangan sampai gelisah. Terus bersabar dengan Khanti Parami. Bersabar hanya untuk 1 menit lagi. Beberapa detik lagi. Hanya tinggal 15 detik lagi. Lima detik lagi. Nah, sekarang beranjali dan rangkapkan posisi tangan di depan dada. Bertekad semoga dari ketenangan batin yang dilatih pada hari ini dapat menumbuhkan kebijaksanaan
kewaspadaan, dan semakin lebih memiliki kesadaran lagi, sehingga dapat mencerna segala macam pelajaran hidup atau pelajaran apapun yang kiranya penting untuk menyongsong dunia ini, untuk menjadi orang yang berguna. Semoga itu semua dapat menumbuhkan diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi individu yang berguna bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi orang-orang di sekitar yang terdekat, bagi Buddha Sasana, serta bagi bangsa dan negara. Semoga dari kebajikan yang dilakukan hari ini dapat melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Semoga para makhluk yang menderita dapat segera terbebas dari penderitaannya, dan semoga para makhluk hidup yang telah bahagia juga semakin bertambah kebahagiaannya, dan semoga semuanya dapat meraih apa yang dicita-citakan hingga sampai pada tujuan tertinggi Nibbana Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Nah, sekarang posisi namaskara, sujud. Sudah siap? Jangan diluruskan ke depan. Belum mau pulang? Ya, pimpin Jana, pimpin Anjali. Ya. Ya.